Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Maria Asgaf, inilah Kabar Sumatera. Kita awali kabar Sumatera dengan informasi sejumlah anggota polisi dari Polres Tulang Bawang Lampung diserang sekelompok warga saat membawa tersangka pengedar narkoba. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk mengurai warga. Hendak menangkap pelaku pengedar narkoba, sejumlah anggota polisi dari Polres Tulang Bawang Lampung justru diserang sekelompok warga. Dari video amatir terlihat, warga mengerumuni dan menghadang mobil milik polisi yang di dalamnya terdapat pelaku pengedar narkoba. Penghadangan dan penyerangan dilakukan setelah polisi mencoba membawa pelaku ke kantor polisi. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara karena kewalahan dengan aksi warga tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, penangkapan pelaku sudah sesuai dengan prosedur, namun keluarga tersangka menghalang-halangi penangkapan. Upaya dilakukan oleh pihak penyidik Satres Narkoba ini adalah sesuai dengan prosedur ataupun SOP di mana sudah melengkapi administrasi penyidikan, termasuk juga pemberitahuan kepada lingkungan setempat. Pada saat dilakukan penangkapan, itu sudah dilakukan, disaksikan langsung oleh ketua lingkungan, namun daripada kerabat ataupun terhadap keluarga daripada tersangka H ini sempat melakukan menghalang-halangi upaya penangkapan tersebut, sehingga terjadi kegaduhan yang menarik perhatian warga lingkungan setempat. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti 2 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Sementara itu, sebuah kios agen perbankan di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, disatroni kawanan perampok bersenjata api. Pelaku berhasil membawa kabur uang belasan juta rupiah. Kios agen perbankan yang terletak di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung ini Jumat pekan lalu disatroni kawanan perampok yang diduga membawa senjata api. Sebelum beraksi, pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV milik minimarket yang berada tepat di depan kios. Saat itu pelaku datang seorang diri menggunakan sepeda motor. Awalnya pelaku berpura-pura masuk serta berbelanja di dalam minimarket. Setelah memastikan situasi aman, pelaku kemudian mendatangi kios agen perbankan yang baru saja buka. Pelaku berpura-pura hendak bertransaksi dan menanyakan nomor rekening kepada karyawan kios agen perbankan. Saat karyawan lengah, pelaku menodongkan benda diduga senjata api dan meminta uang kepada korban. Korban yang ketakutan kemudian menyerahkan uang tunai yang berada di dalam laci lemari sebesar 13 juta rupiah. Usai mendapatkan uang, pelaku segera kabur. Pegawainya bilang gini, saya kan lagi nyuci ayam di belakang. Katanya gini, loh Sa, kamu kok nggak bantuin Mbak Vita? Apa sih Mbak, orang mumpung aja aku nggak mati. Katanya, loh kamu kenapa emang? Apa itu ditodong orang di depan? Ya, loh, kok bisa? Ya kayak mana? Katanya gitu kan. Terus cuci tangan ke depan, udah ada yang punya kan di depan pegawai, yang punya berilingnya. Itu ditodong pakai apa Bu? Katanya pakai pistol. Pistol ada berapa orang kata orangnya? Yang di sini sendiri, yang satu nunggu entah di mana. Oh, pelakunya? Oh, pelakunya lebih dari satu berarti? Lebih dari satu. Yang hilang apa saja Bu? Kalau Ya, kata uang katanya. Uang, puluhan juta ada Bu? Ya nggak tahu pasti sih soalnya. Tapi ada ya? Ada ya, diambil ya? Selain uang, cuman uang aja yang diambil? Uang aja. Aksi perampokan uang belasan juta rupiah di kios agen perbankan ini kemudian dilaporkan korban kepada polisi. Petugas yang menerima laporan langsung menggelar olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Rumah tempat penampungan calon pekerja migran digerebek polisi di Batam, Kepulauan Riau. 4 wanita ditemukan di dalamnya dan akan dikirim ke Malaysia secara ilegal.
Rumah yang dijadikan tempat penampungan calon pekerja migran ilegal digerebek Polsek Bengkong, Batam. Di dalamnya ada 4 wanita yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Polisi lalu menangkap seorang pelaku. Meski sempat berkelit, namun dalam pemeriksaan, pelaku mengakui keempat wanita tersebut akan dikirim ke Malaysia. Pelaku merupakan kaki tangan dari 2 agen pengiriman pekerja migran di Indonesia dan Malaysia yang berperan menjemput, menampung, dan mengirim pekerja migran ilegal ke Malaysia. Sempat terjadi argumentasi dari pelaku mengatakan dia tidak menyalurkan orang untuk bekerja di luar negeri. Dia hanya menjemput sebagai jasa taksi. Kemudian saya tanyakan, kalau jasa taksi itu seperti apa? Yang dikatakan taksi itu hanya mengantar dari satu titik ke titik yang lain, selesai, terputus. Tetapi beberapa korban itu ada di rumahnya, ada 4 orang. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringannya, dan pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital,
tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kembali mengumumkan 2 nama industri farmasi yang melanggar ketentuan penggunaan bahan baku pelarut obat sirup. Perusahaan tersebut adalah PT Samko Farma dan PT Ciubros Farma. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Lukito, mengumumkan 2 nama industri farmasi yang melanggar ketentuan penggunaan bahan baku pelarut obat sirup. Hal ini berdasarkan hasil pengujian bahan baku dan bahan jadi dari 2 perusahaan, yaitu PT Ciubros Farma dan PT Samko Farma. Menurut Penny Lukito, cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam bahan baku pelarut obat sirup tidak memenuhi persyaratan. Bahkan dalam bentuk produk jadi melebihi ambang batas aman. Atas temuan tes laboratorium ini, Badan POM kemudian melakukan tindakan berupa penarikan obat sirup dari pedagang seluruh Indonesia. BPOM juga melakukan pemusnahan terhadap batch produk yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Yaitu ada 2 industri farmasi yang sudah kita dapatkan cukup bukti, PT CF dan PT SF. PT Samko Farma, disebutkan ke Bapak kan? PT Samko Farma dan PT Ciubros Farma berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT Ciubros Farma dan PT Samko Farma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku pelarut tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas aman. Sehingga pada kedua industri farmasi tersebut, Badan POM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan penarikan sirup obat dari peredaran seluruh Indonesia dan pemusnahannya terhadap seluruh batch produk yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Ya. Sebelumnya ada 3 perusahaan farmasi yang dinyatakan memproduksi obat dengan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Yarindo Pharma Tama, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Avi Pharma. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi lainnya, motivator Mario Teguh dan pengusaha Taki Malik datang ke Barreskrim Polri untuk menemui penyidik kasus penipuan robot trading Net89. Taki hadir memenuhi panggilan penyidik Polri untuk memberi keterangan mengenai kasus penipuan investasi yang menyeretnya. Sementara Mario Teguh sebenarnya telah dijadwalkan untuk memberi keterangan pada hari kemarin, namun ia tak hadir. Kuasa hukum Mario Teguh menegaskan kedatangan kliennya sebagai itikat baik memenuhi panggilan kepolisian. Taki Malik dan Mario Teguh tercatat sebagai pihak telapor dalam kasus penipuan robot trading Net89. Total ada 134 terlapor, 5 diantaranya adalah public figure.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kasus dugaan suap penanganan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati. GS sebelumnya sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Sudrajat Dimyati. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, penetapan tersangka terhadap GS dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti. Kami lakukan ini, kami pastikan selalu diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi atas ini. KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan dimaksud. Jelang berlangsungnya KTT G20 di Bali, pesawat kargo negara-negara delegasi mulai berdatangan untuk membawa logistik pengamanan mereka. Beberapa di antaranya adalah pesawat kargo milik Amerika, China, dan Arab Saudi yang telah tiba di Bandara 1 Gusti Ngurah Rai Bali. Meski para delegasi konferensi tingkat tinggi G20 belum tiba di Bali, namun pesawat kargo yang membawa logistik negara peserta G20 sudah mulai berdatangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Pesawat kargo ini membawa logistik pengamanan atau security system dan alat komunikasi bagi pemimpin negara mereka yang telah mendarat sejak 3 hari lalu. Pesawat kargo negara delegasi yang telah datang diantaranya dari negara Cina, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Bahkan pesawat kargo milik Amerika Serikat telah 4 kali mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Yang jelas intens adalah Tiongkok dan Amerika. Tiongkok dan Amerika. Untuk Rusia sendiri tidak intens karena dia rencananya hanya mendatangkan langsung pesawat-pesawat mereka untuk presidennya, dan sampai saat ini pun untuk Rusia belum ada kedatangan ya untuk pesawat adventimnya ya. Nah, sampai saat ini belum, yang jelas baru Amerika, dia C-17 sudah 6 sorti. Diperkirakan pesawat kargo negara-negara G20 akan kembali berdatangan mengingat acara KTT G20 sudah semakin dekat. Rencananya 20 pemimpin negara akan hadir di gelaran konferensi tingkat tinggi G20 ini yang akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dihadiri oleh 17 kepala negara. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan tidak akan menghadiri KTT G20 dan hanya mendelegasikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Berikut pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan. Gagal datang ke Bali. Jangan dibilang gagal. Diwakili siapa, Pak? Diwakili siapa? Menlunya. Menlunya, Pak. Kalau Ukraina, Pak? Ukraina memang dia nggak anggota G20. Ya, mungkin mereka akan virtual. Sejauh ini masih 17 negara. Pak, nanti dengan John Biden sendiri apa Pak Presiden akan berbicara soal perdamaian? Ya, semua macam lah. Orang kan minta Presiden Jokowi itu, kemarin tadi saya diinterview juga, ya untuk menjembatani negara A, negara B segala macam itu. Dan itu sedang berjalan sekarang. Artinya soal perang Ukraina dan Rusia juga akan dibahas di KTT G20? Tidak, itu tidak ada dalam agenda itu. Tapi di side event pasti aja lah mereka itu bicara. Optimis pemerintah Indonesia Pak untuk bisa... Jelang kedatangan sejumlah kepala negara dan delegasi KTT G20, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali membuka posko terpadu monitoring G20.
Posko terpadu ini terletak di Terminal Kedatangan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Pembukaan posko terpadu ini untuk memudahkan koordinasi antar petugas bandara serta memastikan kesiapan infrastruktur fasilitas serta pelayanan di bandara selama pelaksanaan KTT G20 berlangsung. Mulai tanggal 13 November hingga 17 November 2022, pengelola Bandara Ngurah Rai Bali akan memberlakukan pembatasan operasional pembangunan atau penerbangan secara reguler. Yang jelas kita upayakan untuk kegiatan komersial tidak terganggu secara signifikan. Jadi yang kita lakukan yang tadinya bandara I Gusti Ngurah Rai tidak beroperasi 24 jam, kita operasikan 24 jam. Dan kemudian ground time untuk pesawat reguler domestik ya, yang untuk wide body 105 menit, ya untuk yang narrow body 45 menit. Ya. Jadi sebelumnya kan nggak ada pengaturan seperti itu. Jadi ini benar-benar pengaturan ground time semuanya kita atur secara baik. Ya. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan?
Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, tebing setinggi 20 meter longsor mengakibatkan jalan penghubung Kabupaten Merangin Kerinci terputus. Longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Jambi. Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Jambi membuat tebing setinggi 20 meter longsor. Akibatnya akses jalan penghubung antara Kabupaten Merangin menuju ke Kabupaten Kerinci terputus. Material tanah dan bebatuan yang menutupi badan jalan membuat ratusan kendaraan terjebak lantaran tidak ada jalan alternatif. Petugas kepolisian dari Polsek Sungai Manau dan pihak petugas PLTA langsung mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Setelah dilakukan pembersihan selama lebih kurang 2 jam, jalan kembali bisa dilewati oleh kendaraan. Informasi lainnya pemirsa, lantaran nekat memilih jalan pintas agar cepat kaya, 2 petani di Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, Provinsi Riau nekat mengedarkan dan juga menyimpan uang palsu. Namun usahanya tersebut tidak berjalan mulus karena polisi keburu meringkusnya. Salah satu pelaku pengedar uang palsu berinisial AM tak berkutik saat ditangkap petugas tim Resmo Polres Indragiri Hilir di salah satu tempat penginapan. Selain AM, polisi juga mengamankan pelaku lainnya berinisial S, warga Kelurahan Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti ada 2 set komputer dan uang palsu sebesar 79,4 juta rupiah dari total 90 juta, serta 4.772.000 rupiah uang asli. Dari pengakuan kedua pelaku, mereka mengetahui dan juga mengakui mendapatkan uang palsu tersebut dari daerah Jawa Timur yang mereka beli dari seseorang. Dari 90 juta uang palsu dibeli dengan uang asli senilai 30 juta rupiah. Dari total 90 juta uang palsu yang ada, kemudian telah diedarkan baru sekitar 11 juta rupiah saja. Menurut polisi, modus yang dilakukan oleh kedua pelaku ini adalah dengan membelanjakan barang ke beberapa toko yang kemudian nilai barangnya kecil dengan menggunakan uang palsu pecahan 50 hingga 100 ribu untuk mendapatkan kembalian uang yang asli. Ya pemirsa, demikianlah kabar Sumatera untuk Anda. Saya Maria Segaf pamit, terima kasih. Sampai jumpa.